Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, perkenalkan nama saya Muhammad Gustian Ardan dari kelas 10K. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja beraturan. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Jadi yang pertama itu adalah masalah kontekstual atau stimulasi. Judulnya si cepat yang stabil. Seorang kurir paket harus mengantarkan barang di sepanjang jalan protokol yang lurus dan sepi. Agar paket tidak rusak, kurir tersebut menjaga speedometer motornya tetap berada di angka 40 km per jam secara stabil selama beberapa menit. Pertanyaannya, jika kurir tersebut bergerak dengan kecepatan yang tetap, bagaimana perubahan jarak yang ditempuh setiap detiknya? Jawabannya, diketahui kecepatan 40 km, lintasannya lurus. Jika kurir tersebut bergerak dengan kecepatan yang tetap, konveksinya 40 km per jam. Lalu, V sama dengan 4000 meter dibagi 3600 sekon, hasilnya 11,11 meter per sekon. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana bentuk grafik pergerakan kurir tersebut jika digambarkan dalam koordinat kartesius? Untuk gambarnya seperti yang ada di video, dan untuk pergerakannya itu condong ke atas. Lalu yang kedua itu ada identifikasi masalah. Berdasarkan fenomena di atas, buatlah hipotesis atau dugaan awal mengenai hubungan antara waktu tempuh dengan jarak. Jadi jawabannya itu semakin lama waktu tempuh, maka semakin besar jarak yang ditempuh. Lalu yang kedua, nilai kecepatan benda dari waktu ke waktu. Jawabannya, kecepatan tetap sama atau konstan dari waktu, dalam kurung tidak berubah. Lalu selanjutnya itu ada pengolahan data yang didiskusikan oleh kelompok. Yang pertama itu, apakah hasil bagi antara jarak dan waktu pada setiap kolom tabel menunjukkan angka yang cenderung sama atau tetap? Jawabannya ya, karena hasil bagi antara jarak dan waktu pada setiap kolom tabel cenderung sama atau tetap. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa yang terjadi pada jarak benda jika waktu tempuh diperbesar 2 kali lipat? Jawabannya, jika waktu tempuh diperbesar 2 kali lipat, maka jarak benda juga bertambah 2 kali lipat. Ini menunjukkan jarak dan waktu berbanding lurus. Yang ketiga itu, sesuai hasil grafik S min T, apakah kemiringan atau gradien garis tersebut mewakili nilai kecepatan? Jawabannya, berdasarkan grafik S min T, kemiringan atau gradien garis mewakili kecepatan karena garisnya lurus dan kemiringannya tetap, maka kecepatannya konstan. Lalu yang terakhir adalah menarik kesimpulan atau generalisasi. Berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan, kesimpulannya, gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan titik-titik dengan titik-titik yang tetap. Jawabannya yang pertama itu lintasan lurus, karena benda bergerak pada satu arah yang sama dan tidak berbelok, maka lintasannya berbentuk garis lurus. Yang kedua itu kecepatannya tetap, karena dalam selang waktu yang sama benda menempuh jarak yang sama, maka kecepatan benda tidak berubah dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua itu secara sistematis hubungan jarak, kecepatan, dan waktu dirumuskan S sama dengan V kali T. Jawabannya itu karena kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu, atau dalam kurung V sama dengan S bagi T. Maka jarak dapat ditentukan dengan mengalihkan kecepatan dan waktu. Lalu yang terakhir, ciri utama GLB adalah percepatannya, atau dalam kurung A percepatannya bernilai 0 atau dalam kurung A sama dengan 0. Karena kecepatan benda tidak berubah, maka tidak terjadi pertambahan atau pengurangan kecepatan sehingga percepatannya 0. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.